Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hangat untuk sahabat semuanya. Dan kembali lagi bersama kami di channel Firdaus Hisab. Dan tentunya dengan pemilik akun yaitu Bapak Dr. Firdaus MHI, yang selalu memiliki semangat yang luar biasa, sehingga semangat tersebut pun tersalurkan kepada para mahasiswanya. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Bapak kan akhir-akhir ini banyak kesibukan ya Pak ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini apa aja sih Pak kesibukan Bapak? Ya, di samping tugas sebagai dekan juga mengajar, tidak hanya di Kota Padang tapi juga diminta juga di Bukit Tinggi, dan layanan permintaan khusus untuk penyampaian kapan Ramadan masuk, karena sebagai dosen ilmu falak ingin mendapat keyakinan lebih. Nah, jadi layan-layan itu juga tidak bisa dielakkan. Nah, jadi kesibukan memang bertambah. Iya, oke. Nah, jadi beliau ini memang sangat sibuk di samping sebagai dosen, kemudian sebagai pakar ilmu falak. Beliau juga aktif ya Pak ya di sosial media. Nah, ini bisa jadi contoh nih bagi kita generasi milenial untuk memanfaatkan sosial media yang ada. Artinya tidak hanya menggunakan sosial media itu untuk hal yang tidak bermanfaat, namun sosial media yang ada itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, baiklah Pak, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih ya Pak. Iya. Nah, jadi kita inginlah berbincang-bincang sedikit mengenai milenial di bulan Ramadan Pak, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Pak, generasi milenial ini kan dikenal karakteristiknya salah satunya yaitu melek akan teknologi, yang mana generasi milenial ini itu selalu memanfaatkan gadget gitu, selalu menggunakan gadget, apa-apa gadget, ini gadget gitu. Ibaratnya mau tidur pegang gadget, bangun tidur pegang gadget gitu Pak. Nah, jadi karena sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Nah, menurut Bapak nih sebagai generasi milenial, apa sih yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan nantinya Pak? Ya, terima kasih ya, Amel. Pertama mensyukuri usia strategis ya. Bagi anak muda itu kan badan sehat, pikiran kuat, daya ingatnya mantap, jadi cepat kaki ringan tangan gitu ya. Oleh sebab itu syukuri usia. Kemudian apa yang harus disiapkan tadi ya? Iya Pak Dek. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus disiapkan? Menyambut Ramadan, atau kalau sudah persiapan Ramadannya mau datang seperti apa, tentu diharapkan di bulan Ramadan lebih siap lagi. Pertama, budaya sunnah Nabi itu adalah gembira datangnya Ramadan. Nah, kegembiraan itu memang diaktualkan dalam sikap bersih lingkungan, juga badan diri, juga kualitas pakaian. Pakaian memang apa yang dipakai ini ya, kostum ini, lebih dari itu kan juga pakaian perilaku atau akhlak. Jadi pakaian yang sempurna itu kan pakaian takwa. Jadi orang ini bagaimana dia elok perilakunya, budi pekertinya, itulah sebenarnya pakaian. Nah, jadi pakaian secara fisik yang menutup diri, pakaian itu kan rapi, sopan, bersih, tutup aurat, menarik, terus tidak bau ya. Juga ditampakkan dengan perilaku. Kemudian masih ada waktu baca-baca ilmu pengetahuan tentang puasa, keutamaannya, yang membatalkannya, rukun syaratnya juga dibaca-baca ulang, walaupun sebenarnya sudah tahu juga ya, karena dari tahun ke tahun. Iya Pak Dek. Itu dibaca-baca ulang. Kemudian memang membuka pintu maaf dengan semua siapa saja, sehingga di hati ini tidak ada dendam sedikit pun. Kalau sudah dibuka pintu maaf selebar-lebarnya, kita melihat orang ini senang, penuh sahabat, yang ada itu rasa kasih sayang yang ada ya, atau kebersamaan.
Kemudian apalagi ya persiapan kualitas ibadah tadi itu. Eh, oh ya, ada sebenarnya bagi anak muda, agak khusus juga perempuan. Pastikan hutang Ramadannya, puasanya sudah lunas ya, sudah lunas. Sebenarnya melunasi tidak puasanya perempuan yang masa produktif atau masih muda belia itu ya di bulan Syawal sebenarnya. Jadi di bulan Syawal pun sudah diselesaikan, tapi ternyata itu belum maksimal. Ada saja pengakuan pribadi puasa yang lalu kiranya masih ada, mumpung ada hari dari kita buat apa ini ya, video ini, gunakanlah untuk melunasi. Mungkin diantaranya itu ya. Sedangkan yang lainnya disiapkanlah, seperti tadi disebut juga gejek ya, pastikan kualitasnya apa, paketnya cukup, karena banyak yang bermanfaat di sana. Jangan dijauhkan gejek itu, betul itu. Mau tidur pegang gejek, bangun dari tidur pegang. Ini betul-betul kita gunakan dengan baik, pasti menguntungkan. Bagaimana baik, bagaimana buruk itu sudah dipahami, tapi melalui forum ini kita mengingatkan tidak hanya sekedar dipegang, tapi pegang itu benar-benar bermanfaat. Apa informasi yang dihadirkan dalam gejek tersebut? Iya. Akan informasi kan selalu mengalir. Bangun tidur sudah sekian banyak, mau bangun tidur sudah sekian banyak. Kalau diabaikan begitu saja, jangan-jangan ada sesuatu yang baik sudah terlewati waktunya. Jadi rugi juga. Ya Pak De. Berarti ibaratnya karena milenial itu terkenal dengan gadget gitu kan Pak De, manfaatkanlah gadget dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya Pak De ya. Bisa juga nanti gadget ini dijadikan ajang dakwah kan Pak De, seperti yang selalu Pak De lakukan. Oh iya ya, ada pesan-pesan kebaikan, menampilkan sesuatu yang terbaik. Kalau buruknya janganlah dibaca lagi ya, memang luar biasa banyak. Tapi jangan dibiarkan begitu saja, maksudnya pacu pula dengan kebaikan-kebaikan. Berkaryalah, sebab yang dia buruk hadir di gadget tersebut, nggak bisa pula kita pungkiri. Mungkin ya paling kita mengabaikan, biar saja cari yang baik-baik. Yang baik-baik itu kalau sudah terbiasa kita manfaatkan, sehingga begitu dibuka yang baiknya banyak muncul. Tapi kalau sering membuka yang buruk-buruknya, maka yang begitu pertama dibuka buruk pula yang muncul. Jadi kebiasaan itu juga membawa keberkahan. Pastikan pula program-program atau fitur-fitur yang baik, program-program yang menambah pencerahan, jangan apalagi program yang terbaru yang bisa kita nikmati, misalnya cara menentukan arah kiblat. Jangan asal salah saja di mana, jadi tidak perlu lagi bawa kompas, di gadgetnya sudah ada. Ya, sudah ada. Nanti surat mau diulang-ulang, Al-Qur'annya tidak terbawa, jadi di dalam gadget itu banyak ada ayat, ada hadis, ada ceramah-ceramah, ada tilawah, sehingga malulah kita kalau dicampur adukkan dengan yang buruk-buruk. Nah, jangan dicampur aduk yang hak dengan yang batil. Oke. Baiklah Pak De. Masya Allah ya Pak De ya. Nah, satu pertanyaan lagi ya Pak De ya. Tadi kan itu apa yang harus dilakukan remaja di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan keduanya Pak De, bagaimana cara menghidupkan fungsi remaja tersebut Pak De di bulan suci Ramadan gitu? Nah, karena usia strategis ya menurut Bapak begitu. Kalau misalnya mahasiswa di kompleknya mungkin ada pesantren Ramadan, jadilah panitia, instruktur, gunakan ilmu yang di perguruan tadi itu untuk berkolaborasi dengan adik-adiknya. Terus orang tua kan juga bangga, pengurus masjid, wah ini mahasiswa baru, dia sudah mengayomi adik-adiknya. Lalu kan punya banyak metode-metode yang terbaru yang dapat di kampus. Lalu yang adik-adiknya remaja bisa menikmati. Nah, yang namanya remaja masjid di bulan Ramadan itu dia haus sebenarnya. Kalau disuruh baca mungkin ngantuk. Tapi kalau ada kakaknya yang mengayomi, ada tadarusan, ada permainan yang bagus, atau lomba-lomba yang lain, itu akan semangat. Sehingga di bulan Ramadan itu harus banyak kegiatan. Nah, kalau sedikit, kualitasnya harus ada. Tentu juga jangan asal banyak. Puasa yang benar itu adalah banyak kegiatan, banyak agenda sebenarnya, berkala,
tapi agenda satu dengan agenda lain memang sampai tuntas. Nggak mau kalau nilainya rendah, kualitasnya tidak ada, karena semua yang dilakukan itu kan bernilai ibadah. Jadi semangat Ramadan, jadilah kegiatan di masjid ataupun di sekolah, terserahlah ya di mana saja berada, suasana Ramadan itu harus hidup. Mungkin punya target khatam 1 juz mungkin dengan terjemahnya, atau 2 juz, atau memang khatam tilawah dari awal sampai akhir misalnya. Nah, terserah nanti. Yang jelas ada peningkatan kualitas membaca Al-Quran dari waktu ke waktu. Terutama mungkin kalau Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Dulu model tadarusnya anak remaja seperti apa? Mungkin dia sama dia saja. Sekarang ada yang membantu, mungkin mahasiswa atau yang ustazahnya, atau memang didatangkan qori, sehingga semangat itu tetap ada. Kalau bersama, walaupun ngantuk-ngantuk dalam berlatih, tapi ada kebersamaan, insya Allah kualitasnya semangatnya tetap terbawakan. Iya, baiklah Pak De. Nah, gimana nih sahabat semuanya? Jadi tadi kita telah membahas ya apa-apa aja sih yang harus dilakukan remaja sebagai generasi milenial di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak tadi sudah menyebutkan juga salah satunya yaitu dengan mensyukuri usia kita, kemudian bersihkan hati dan jiwa, saling memaafkan. Kemudian ada lagi tadi ya Pak Dea, bagi perempuan nih ya yang belum melunasi hutang puasanya, yuk mumpung masih ada beberapa hari lagi, mari kita lunasi hutang puasa kita ya. Oke, baiklah Pak De, sebelum kita tutup ya Pak Dea, kita minta dulu lah closing statement dari Pak De. Nah, sebenarnya dari tadi itu sudah bersihkan diri, buka pintu maaf, semangat, terus meningkatkan kualitas, kemajuan teknologi itu ditangkap cepat, yang baik itulah yang kita kembangkan. Terus ada satu lagi sebenarnya, di bulan Ramadan itu kan ada lembaran imsakiyah. Nah, gunakanlah itu, cocokkan jam yang ada di rumah, jam dinding, mungkin di masjid, atau yang kalau di Android itu sudah pasti ya, karena dia tersambung ke internet. Nah, untuk berbuka bagaimana? Lihat jadwal berbuka pukul berapa, cocok dengan jamnya, ya langsunglah berbuka. Nggak usah menunggu azan di masjid, karena orang yang azan di masjid itu dia minum dulu. Iya. Tidak boleh terburu-buru. Dia makan juga sedikit, mungkin sepotong roti atau 2-3 buah kurma, baru dia azan dengan tenang. Kalau ditunggu pula itu dulu ya terlambat. Iya. Jadi oleh sebab itu tidak mesti menunggu azan. Maaf, apakah azan di radio, azan di televisi, ataupun masjid terdekat. Alangkah baiknya lembaran imsakiyah itu betul-betul dipedomani. Kira itu ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak De atas ilmunya hari ini. Dan untuk sahabat semuanya, seperti yang dikatakan Bapak tadi, gunakanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, berkaryalah dengan kebaikan, dan lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, saya Melia Zahra Nasution, pamit undur diri. Marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.